Glory Man United. Selamat datang di channel Update United. Kami akan memberikan informasi terupdate dari Manchester United khusus untuk Anda para pecinta Manchester United. Tapi sebelum itu jangan lupa klik like, subscribe dan juga share informasi ini kepada semua fans Manchester United di seluruh dunia. Dan berkumpullah di sini dan mari kita nikmati Glory Man United. Tidak masalah siapa bintang yang direkrut, yang penting benahi sistem terlebih dahulu. Kegagalan meraih trofi dalam beberapa musim terakhir membuat Manchester United berambisi terus untuk mendatangkan pemain bintang ke Old Trafford. Salah satu pemain yang gencar dikaitkan dengan United adalah gelandang West Ham United, Declan Rice. Namun Ferdinand menilai bahwa masuknya pemain bintang tidak akan mengubah situasi di United. Saya tidak berpikir apa yang dibawa Manchester United secara individu itu penting. Sudah terbukti dalam jangka waktu yang lama sekarang bahwa Anda dapat membawa superstar Anda dan juga berpikir ini adalah anugerah yang menyelamatkan dan lain-lain. Ujar Ferdinand, ini tentang cara tim dibangun dan cara taktik diterapkan. Saya pikir Anda membutuhkan gaya sepak bola. Anda perlu taktik yang diterapkan dan identitas yang diterapkan yang telah kami serukan sejak lama, yang dapat diidentifikasi oleh semua pemain dan kemudian Anda maju dengannya. Jelas dari Ferdinand. Sampai saat itu hanya main-main. Anda hanya berpikir, oh dia akan membuat Anda memenangkan pertandingan, ujar Ferdinand. Lebih lanjut, Ferdinand merasa berani berbicara demikian karena sudah ada bukti nyata bahwa kehebatan pemain secara individu tanpa dibarengi sistem yang mumpuni tidak akan mendatangkan gelar. Bruno Fernandes telah melakukannya selama beberapa tahun terakhir. Ketika Bruno muncul dan menghasilkan momen, itu adalah, oh kami telah memenangkan pertandingan, ungkap Ferdinand. Itu bukan karena taktik, bukan karena struktur, bukan karena identitas atau filosofi. Itu karena kecemerlangan individu. Tim terbaik di planet ini tidak memenangkan sesuatu melalui individu. Mereka memenangkannya karena tim memainkan yang terbaik. Tetapi mereka mungkin memiliki individu di dalam yang mampu menghasilkan keajaiban di sana-sini sampai sistem itu diterapkan. Saya tidak peduli siapa yang akan kita rekrut, ungkap Ferdinand. Harry Maguire dicerca legenda Manchester United membela. Legenda Manchester United Brian Robson memberikan dukungan kepada Harry Maguire. Dia menilai kapten Manchester United tersebut punya kemampuan yang bagus sebagai seorang bek. Pada tahun 2019 silam, Manchester United resmi mendaratkan Harry Maguire. Mereka memecahkan rekor bek termahal sepanjang sejarah untuk memboyongnya dari Leicester City. Ditebus dengan harga mahal, performa Maguire cenderung tidak stabil. Tak hayal, banyak yang mengkritik performa sang bek belakangan ini. Namun Robson sendiri menilai kritikan yang diberikan kepada Maguire itu tidak adil. Maguire, pemain yang bagus, ujar Robson kepada The Michael Anthony Show. Menurut Robson, Maguire adalah bek yang bagus. Dia menilai sang bek punya kemampuan yang komplit sebagai seorang bek. Harry Maguire adalah pemain yang bagus. Saya rasa orang-orang telah salah menilainya. Harry Maguire sangat piawai dalam membawa bola. Dia juga tangguh dalam duel-duel udara, ungkap Robson. Robson mengakui bahwa Maguire memiliki satu kelemahan. Namun terlepas dari kelemahan itu, dia menilai sang bek masih menjadi sosok yang bagus. Dia memang memiliki satu kelemahan, dia tidak punya kecepatan sebagai seorang bek. Jika Anda tidak terlalu menitik beratkan kepada kecepatan, saya rasa dia adalah bek yang bagus. Saya menyukai permainannya, ujar Robson. Pada akhir pekan kemarin, Harry Maguire kembali menjadi starter di skuad United. Dia dipasang bersama Rafael Varane saat United berhadapan dengan West Ham United. Di laga itu penampilan Maguire cukup solid, sehingga United berhasil menang 1-0 atas sang tamu. Dua gelandang ini akan membuat Manchester United jadi klub juara. Lini tengah disebut sebagai salah satu yang wajib dibenahi Manchester United. Nama dua pemain pun muncul dan dinilai bisa membuat Manchester United langsung menjadi klub juara. Declan Rice dan Jude Bellingham adalah dua nama yang dimaksudkan. Pendapat tersebut dilontarkan oleh Paul Parker, bek Manchester United periode 1991-1996. Jika Anda menggait Declan Rice, tidak diragukan lagi dalam waktu 12 bulan, dia akan menjadi kapten, katanya kepada Talksport. Jika kedua pemain itu digait bersama-sama, Anda akan punya sebuah lini tengah tipe juara Premier League. Ketika saya melihat Bellingham bermain, saya suka sekali. Saya suka fakta bahwa dia tidak mau diidentifikasi pada satu posisi. Dia tidak mau cuma menjadi CDM, sebagaimana biasa diistilahkan para supporter yang lebih muda.
Dia semata ingin disebut sebagai seorang pemain tengah, dan saya suka itu karena ketika Anda jadi seorang pemain tengah, artinya Anda bisa di mana-mana di sektor tersebut. Anda bahkan siap masuk ke kotak penalti sendiri, dan yang lebih penting lagi, berada dekat kotak penalti lawan untuk mencetak gol. Itulah yang mampu dilakukannya. Dia tidak mau membatasi permainannya sendiri. Ketika Anda melihatnya bermain untuk Dortmund, permainannya tidak terbatasi, ungkap Parker. Untuk bisa menggait keduanya bersamaan, dana lebih dari 100 juta pounds diprediksi butuh untuk digelontorkan oleh Setan Merah. Sebelum ini Paul Parker secara kritis juga menyoroti lini tengah United yang disebutnya sekelas tim-tim calon degradasi. Mancini tertarik ke Premier League. Manchester United jadi salah satu opsi. Ada nama kejutan dalam bursa transfer pelatih baru Manchester United. Menurut kabar yang beredar, Roberto Mancini tertarik untuk kembali berkarir di Inggris, dan Red Devils adalah salah satu opsi tempatnya berlabuh. Tidak heran jika bursa pelatih baru Manchester United masih menjadi perbincangan hangat di tengah publik saat ini. Sudah ada beberapa nama yang diyakini sebagai kandidat terkuat pengisi posisi pelatih di Old Trafford. Mauricio Pochettino merupakan calon terkuat pertama, disusul Erik ten Hag dan juga Brendan Rodgers. Bahkan nama pelatih timnas Spanyol pun, yakni Luis Enrique, juga masuk dalam diskusi ini. Lalu ada satu nama yang mengejutkan muncul, Roberto Mancini. Pria 57 tahun itu sudah tidak asing lagi dengan lingkungan Premier League dan kota Manchester karena pernah menukangi Manchester City selama 4 tahun. Walau mengejutkan, masuknya nama Mancini dalam daftar calon pelatih United tidak mengherankan, sebab Mancini adalah pelatih berprestasi yang baru-baru ini berhasil membuat timnas Italia juara Euro 2020. Jurnalis kenamaan asal Italia Fabrizio Romano mengatakan jika Mancini punya ketertarikan untuk berkarir lagi di Inggris, sehingga Romano tidak berani untuk mengeluarkan namanya dari kandidat pelatih baru Red Devils. Mari kita lihat lagi apa yang akan terjadi pada Roberto Mancini. Mancini akan sibuk dengan Italia untuk melihat apa yang terjadi dengan Piala Dunia dan babak kualifikasi di bulan Maret. Tetapi itu bisa jadi opsi, kata Romano. Dia tertarik oleh Premier League. Dia ingin kembali ke Premier League suatu hari nanti. Saya akan menambahkan namanya ke dalam daftar, pungkas Romano. Perlu dicatat bahwa Mancini pernah menampik kabar yang mengatakan jika dirinya ingin melatih Manchester United. Saya punya kesepakatan verbal dengan klub Premier League. Itu bohong, ujar Mancini. Kesal dihalangi terus, Jesse Lingard marah kepada Manchester United. Beberapa kali Jesse Lingard mencoba membuka pintu keluar dari Manchester United, namun raksasa Inggris tersebut tidak pernah berhenti untuk menghalangi kepergiannya. Pada bursa transfer musim panas tahun lalu, Jesse Lingard sempat dikabarkan akan kembali bergabung dengan West Ham United. Di klub berjuluk The Hammers itulah, Lingard mendapatkan nafas baru dan tampil gemilang sebagai pemain bintang. Jesse Lingard telah menunjukkan kontribusi yang nyata dalam beberapa kesempatan, namun Manchester United tetap sering mendiamkannya di bangku cadangan. Alhasil Jesse Lingard kembali mencoba meninggalkan klub di bulan Januari ini. Tawaran datang dari klub yang sedang berjuang untuk menghindari zona degradasi, Newcastle United. Menurut laporan, klub yang baru saja diakuisisi oleh Public Investment Fund tertarik untuk meminjamnya sampai akhir musim. Newcastle tidak menawarkan peminjaman bersih. Disebutkan dalam laporan yang sama bahwa The Magpies siap membayar sebesar 6 juta pound sterling sebagai biaya peminjaman. Namun Red Devils diketahui tidak tertarik meladeni proposal tersebut. Kabar penolakan Manchester United jelas sampai ke telinga Jesse Lingard. Dan menurut laporan The Daily Telegraph, Jesse Lingard semakin marah dan jengkel terhadap perlakuan klub yang membesarkan namanya itu. Jikalau situasinya berlanjut, Jesse Lingard bisa kehilangan kesempatan untuk bergabung dengan Newcastle di bulan Januari ini. Sebab klub besutan Eddie Howe tersebut butuh tenaga baru agar bisa keluar dari zona degradasi. Mereka sekarang berada di peringkat ke-18 dengan koleksi 15 poin dan baru mencatatkan 2 kemenangan. Mereka harus mulai rajin memetik 3 angka jika ingin menyalip Norwich City yang berada 1 peringkat di atasnya dengan raihan 16 angka. Bursa transfer musim dingin selesai di akhir bulan Januari. Dan Newcastle United tidak mau menunggu Jesse Lingard terlalu lama. Klub mematok waktu 48 jam. Dan jika Manchester United masih menghalangi Lingard, Newcastle United akan beralih ke incaran lain.